Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, di kalangan umat Islam terjadi beberapa pendapat tentang ziarah kubur. Sebagian ada yang menganjurkan tentang ziarah kubur ini. Sebagian juga ada yang melarang tentang adanya ziarah kubur ini. Nah, bagi sebagian para ulama yang mencegah tentang ziarah kubur ini karena dikhawatirkan akan terjadinya musyrik khafi, kemusyrikan menyekutukan Allah secara samar-samaran, bahkan mungkin saja musyrik secara terang benderang. Nah, sebagian lagi para ulama ada yang menghukumi menganjurkan ziarah kubur dengan berbagai macam alasan, yang tentunya pada saat ini kita alhamdulillah ditakdirkan untuk bisa menyaksikan tentang konten ini, dan akan kita kupas bagaimana alasan para ulama yang melarang ziarah kubur dan bagaimana alasan para ulama yang menganjurkan ziarah kubur. Perlu sama-sama kita maklumi dulu bahwa ada sebuah hadis yang mana baginda Nabi pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Artinya, aku mencegah kepada kalian semua terhadap ziarah kubur, maka ziarahlah kalian semua. Ziarahlah kalian semua. Ziarah kepada ahli kubur, ke tempat-tempat pemakaman para jenazah. Nah, ini ada sebuah menarik dalam hadis ini, di mana ada sebuah nahyun, kata-kata mencegah, yaitu kata-kata kuntu nahaitukum, tapi di ujungnya ada amr, ada sebuah perintah dengan kata-kata fazuruha. Nah, menurut ilmu usul fikih, di mana ada amr tapi sebelumnya ada nahyu, di mana ada kata-kata perintah tapi sebelumnya ada kata-kata mencegah, maka amr tersebut dimaknai ibahah, artinya dimaknai sebuah hukum, bukan mewajibkan tapi mewenangkan, membolehkan. Nah, berarti bisa kita tarik benang merahnya, dalam hadis ini baginda Nabi membolehkan tentang adanya ziarah kubur. Nah, pertanyaannya adalah, selain daripada yang menganjurkan tentang ziarah kubur ini dengan barusan dalil yang saya sampaikan, ada juga sebagian yang melarang. Nah, untuk yang melarang ini sebetulnya tidak bisa kalau dijustifikasi dihukumi semua ziarah kubur itu haram, tidak. Jatuh hukum haram ziarah kubur itu terkhusus bagi seseorang yang awam, yang nantinya di tempat kubur itu, di tempat pengziarahan itu, punya itikad bahwa sang waliullah, sang ahli kubur, punya kemampuan sepadan, setara dengan Allah. Nah, ini jelas berbahaya, karena sejatinya siapapun, termasuk para nabi, para wali, para ulama, termasuk para ahli kubur, walaupun isinya adalah para waliullah, para kasih Allah, tidak mungkin punya kemampuan, punya kekuasaan setara, sepadan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap makanya itu adalah makhluk. Nah, sementara yang menganjurkan itu selain dalil daripada hadis yang tadi, di mana ada sebuah amr walaupun sebelumnya ada nahyu, ada perintah walaupun sebelumnya ada kata mencegah, itu adalah karena sangat rasional, di mana ketika sebuah kejadian atau sebuah perkara terhukumi mubah, terhukumi boleh, nah, untuk menghukuminya secara usul fikih maka wajib ditinjau fakta di lapangannya. Ketika fakta di lapangan barang mubah seperti ziarah ini adalah isinya ibadah, seperti membaca Al-Quran, sholawat, tahlil, jelas ini bagus, ini dipandang bagus, bahkan ini dipandang ibadah. Terlebih para ulama berpendapat, banyak sekali yang berpendapat bahwa khusus ketika ziarah kepada makam-makam waliullah kita bisa bertawasul, artinya berdoa kepada Allah dengan menjadikan sebab lentaran
para makam waliullah gitu. Kenapa? Karena termasuk menurut Al-Quran para kekasih Allah itu hakikatnya tidak mati, bal ahyaun inda rabbihim, balita semua itu hidup mungguh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemuliaan beliau-beliau para wali Allah itu tidak hilang, termasuk walaupun ketika sudah meninggalkan alam dunia ini. Cuma di sana ada seni dalam bertawasul ini. Satu, tentunya kita sebagai umat muslim sekali lagi harus benar-benar kuat itikadnya bahwa siapapun termasuk waliullah tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan yang setara sepadan dengan Allah. Nah, kedua adalah dengan kemuliaan para wali ini, tetap yang memberikan kemuliaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga ada yang sangat unik. Dulu saya pernah melihat sebuah risalah di mana dalam risalah itu ada sebagian yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyimpan 10 malaikat di tiap makam waliullah, di mana malaikat ini bertugas untuk menyampaikan siapapun orang-orang yang berdoa di makam waliullah tersebut. Terima kasih para sahabat, semoga ada manfaatnya dan berkah untuk kita semua. Boleh kajian ini share kepada mungkin ada sahabat atau keluarga kita yang memerlukan tentang pengetahuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.